Pada 29 November 1929, secara resmi dibuka Operating School der Advanceding, sebuah balai latihan di daerah Cimindi, Bandung dengan murid awal sebanyak 10 orang. Kemudian balai latihan tersebut berkembang dengan dibelinya sebuah rumah sederhana untuk digunakan sebagai ruangan belajar bagi pelatihan guru-guru agama dan penjual buku-buku Advent. Pada saat itu, sekolah dipimpin oleh H.L. Singh, dibantu oleh tenaga pengajar yakni L.M.G. Hartman dan K. Mandias. Pada tahun 1931, sekolah sudah sedemikian berkembang, jumlah muridnya pun sudah meningkat. Pihak sekolah dihadapkan pada permasalahan kurangnya dana serta fasilitas dalam melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Pada tahun ini juga diselenggarakan pendidikan formal yang setara dengan pendidikan SMP. Pendidikan ini ditempuh untuk memperoleh diploma guru dengan gelar, serta bagi guru Alkitab dengan gelar. Pada tahun 1938, pihak sekolah akhirnya membeli sebidang tanah di daerah Gado Bangkong. Kemudian dilakukan pembangunan fasilitas sekolah seperti ruangan kelas yang layak pakai serta ruang kantor. Kemudian sekolah dipindahkan dari Cimindi ke Gado Bangkong. Perang Dunia II juga berdampak pada perkembangan sekolah pada waktu itu. Keadaan di tanah air yang tidak menentu akibat dari perlawanan rakyat kepada penjajah waktu itu memaksa untuk ditutupnya sekolah secara sementara. Bersamaan dengan ditutupnya sekolah, pimpinan sekolah waktu itu, L.M.D. Hartman, ditangkap dan kemudian dipenjarakan di Cimahi hingga akhir hayatnya pada tahun 1944. Pada tahun 1945, tepatnya tanggal 19 Agustus, sekolah kembali dibuka dengan meningkatkan program pendidikan menjadi junior college, yaitu program pendidikan 2 tahun di atas SLTA. Program ini disesuaikan dengan sistem pendidikan Advent di seluruh dunia. Pada 16 Agustus 1948, sekolah resmi dibuka kembali dengan nama Indonesia Union Seminary. Pada saat itu, pimpinan sekolah dijabat oleh I.C. Smith. Dilakukan perbaikan ruang belajar, ruang kantor, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat perang. Dan sekolah melanjutkan aktivitas secara normal dengan 45 orang siswa. Tahun 1949, di bawah pimpinan A.M. Bartlett, Indonesia Union Seminary menyelenggarakan program pendidikan tinggi. Bersama dengan itu juga dibuka program pendidikan 4 tahun pendidikan sekolah menengah yang kemudian dikembangkan menjadi program 6 tahun sesuai dengan sistem pendidikan nasional Republik Indonesia. Pada tahun 1951, program pendidikan bergelar diploma menghasilkan 6 orang lulusan pertama. Mereka adalah Albert Mamora, Marben Siburian, Roul Hatauran, Bungitan Silayan, Jan Hutauru, dan Saidi Panjaitan. Pada tahun 1952, Indonesia Union Seminary membuka sekolah perawat serta bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam penyelenggaraannya. Pada saat kampus dipindah ke Parongpong, Indonesia Union Seminary memiliki 3 jurusan, yaitu keperawatan, kependetaan, dan keguruan. Ruang kelas merupakan 3 bangunan bekas kandang ternak sapi dan kuda yang disewa dari penduduk setempat. Asrama dan perumahan guru berada di dekat Curug Cimahi, sehingga setiap harinya mereka harus berjalan melewati sungai untuk pergi berkuliah. Masa ini merupakan masa sulit yang harus dilalui oleh para guru dan siswa. Pada tahun 1953, sekolah dipimpin oleh Bernard A.N. Untuk mengantisipasi pengembangan program akademis dan jumlah mahasiswa, pada masa kepemimpinan Bernard A.N., Badan Pengelola Indonesia Union Seminary membeli lahan seluas 22,9 hektar di daerah Parongpong
Cisarua, Bandung. Kemudian kampus Indonesia Union Seminary di Gado Bangkong dipindahkan ke lokasi baru tersebut. Di lokasi inilah kampus Indonesia Union Seminary berkembang hingga menjadi kampus UNAI. Pada 1954, pembangunan ruang asrama selesai dan mulai digunakan tepatnya pada 30 Juli 1954 dengan nama Anyelir. Bangunan lainnya yang selesai dan mulai digunakan adalah 7 bangunan untuk rumah dosen, 3 buah rumah Section 2 yang digunakan untuk perumahan tenaga asing, dan 4 buah rumah Section 1 untuk perumahan tenaga lokal. Pada September 1954, gedung perkantoran dan ruang kuliah Hilltop selesai dibangun dan mulai dipergunakan. Pada tahun 1955, tercatat 5 orang lulusan pertama dari sekolah keperawatan. Pada tahun ini, sekolah dikepalai oleh Leroy A. Benzinger. Di tahun ini, program pendidikan bekerja ditingkatkan, disesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Pada Maret 1957, pembangunan asrama putra yang dikenal dengan nama Boys Dormitory akhirnya selesai dan mulai digunakan. Hal ini diikuti pula dengan selesainya pembangunan sebuah bangunan yang menjadi kamar makan, dapur, dan perpustakaan. Tahun 1960, nama Indonesia Union Seminary diganti menjadi Perguruan Tinggi Advent. Program pendidikan 2 tahun Junior College ditingkatkan menjadi Bachelor of Arts yang meliputi jurusan kependetaan, keguruan, dan administrasi bisnis. Pada tahun 1960 pula, sebanyak 22 mahasiswa berhasil meraih gelar BA. Dan pada tahun ini, gedung administrasi yang direncanakan dibangun dengan 2 tingkat dapat diselesaikan menjadi 3 tingkat. Pada 1962, tepatnya tanggal 4 Desember 1962, permohonan perguruan tinggi Advent atas program pendidikan kependetaan disetujui oleh Divisi Timur Jauh yang berkedudukan di Singapura. Program pendidikan ini dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Pada 5 Desember 1962, Percy Paul sebagai pemimpin sekolah mendaftarkan perguruan tinggi Advent pada Departemen dan Kebudayaan Indonesia. Tahun 1963, Perguruan Tinggi Advent menyelenggarakan program pendidikan 4 tahun setara dengan program pendidikan sarjana muda di luar negeri. Pada masa ini, di bawah kepemimpinan George H. Fisher sebagai pimpinan ke-10 lembaga, Perguruan Tinggi Advent memiliki program pendidikan sarjana muda untuk program studi kependetaan, program studi pendidikan, dan program studi ekonomi. Pada 1965, dibangun asrama putra yang baru dan dapat diselesaikan pada 1968, terdiri dari 3 lantai, dikenal dengan nama New Boys Dorm. Beberapa perumahan staf dan dosen juga dibangun pada tahun ini. Tahun 1968, Perguruan Tinggi Advent mendapatkan sumbangan beberapa kendaraan bus sekolah dari S. Robinson yang menjadi armada pertama yang dimiliki Perguruan Tinggi Advent. Tahun 1970, secara resmi nama Perguruan Tinggi Advent diubah menjadi Institut Teologia dan Keguruan Advent. Pada tahun 1970, jabatan rektor dipegang oleh Amos Simorangkir. Sebagai orang Indonesia pertama yang memangku jabatan sebagai pemimpin lembaga, sejak saat itu hingga seterusnya, lembaga selalu dipimpin oleh orang berkebangsaan Indonesia. Tahun 1970, dibuat jalan di dalam kampus yang diberi nama Hancock Bypass, serta air terjun buatan untuk menambah keindahan kampus, serta sebuah klinik untuk warga Institut Teologia dan Keguruan Advent, 4 buah rumah staf dosen, serta 2 buah duplex. Pada masa kepemimpinan Amos Simorangkir, lapangan pekerjaan bagi mahasiswa mulai dirintis dengan dibuatnya pabrik roti, salon pangkas rambut, pabrik tahu, kebun sayuran, penjahit pakaian, binatu, penjilitan buku,
peternakan ayam, dan sapi. Jumlah mahasiswa pada saat itu berjumlah 204 orang. Tahun 1974, pimpinan lembaga dipegang oleh R.A. Nainggolan. Didirikan fasilitas tambahan berupa asrama berlantai 2, perumahan dosen, perumahan merit student, dan Adventist Development and Relief Agency. Perubahan nama Institut Teologia dan Keguruan Advent resmi diganti pada tahun 1982 dengan keluarnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0338-0-1982 tertanggal 2 November 1982 yang mengesahkan penggantian dan peningkatan nama dari Institut Teologia dan Keguruan Advent menjadi Universitas Advent Indonesia. Pada tahun 1984, Administration Building diperluas dengan dibangunnya gedung yang sama persis di sebelah bangunan yang pertama. Building kembar selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat, Bapak H. Abung Kusman pada Senin 15 Desember 1986. Setelah melewati tahap pembangunan sejak Desember 1986, akhirnya Aula Alumni Chapel diresmikan pada 6 Mei 1990. Gedung ini sebagai perwujudan dan inisiatif alumnus dan alumna. Pada akhir 1998, rampung dibangun gedung berlantai 3 yang merupakan perpustakaan sekaligus berfungsi sebagai gedung perkantoran. Bangunan ini diresmikan oleh Bapak Juk Affe selaku Penasehat Presiden Republik Indonesia bidang pariwisata dan kebudayaan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 1998. Pada 27 November 2004 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Friendship Bridge, sebuah jembatan layang melintas menyeberangi jalan raya menghubungkan lokasi kampus Unai dengan wilayah kampus yang berdekatan dengan arena olahraga dan perumahan dosen. Sebagai kelanjutan dari program pengembangan jaringan internet Unai, maka dibangun fasilitas hotspot gratis di seluruh lingkungan kampus Unai. Pada tahun 2012 dilakukan pembangunan gedung 4 lantai yang merupakan gedung perkuliahan, ruang dosen fakultas, serta teater room. Dan gedung tersebut selesai dibangun pada tahun 2014.